warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ibu, bapak, saudara, jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diberikan kekuatan, terutama kekuatan iman. Karena iman itulah kita bisa berjalan dan sampai di Masjid Baitul Arqam ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat maghrib. Mudah-mudahan sholat maghrib yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan imbalan yang dijanjikannya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, masih bicara tentang sholat jamaah. Memang agak panjang sholat jamaah ini. Di slide saya itu ada 1123 slide, yang sekarang baru sampai pada slide yang ke-43, dan ini masuk pada bagian yang kedua, di mana sholat maktubah dilakukan. Ini pertanyaan yang seringkali dan bahkan pemahaman kita, ilmu kita, keyakinan kita itu sholat jamaah itu bisa dilakukan di mana saja. Dan sebelum saya menjawab di mana sholat maktubah itu dilakukan, terlebih dahulu saya ingin sampaikan pendapat Imam Mazhab tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Jadi pendapat imam saja nggak sama, apalagi kita. Dan tidak samanya itu dahulu mungkin karena hadis yang mereka terima itu memang tidak sama, melahirkan pendapat yang berbeda. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, hukum sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki yang mampu. Ini bukan saya. Ini Imam Hanafi menyatakan bahwa dan yang diwajibkan itu laki-laki. Nah, tentunya kita nanti akan telusuri apakah memang hanya laki-laki, dan itu memang perbedaan pendapat. Tapi ternyata muncul pendapat bahwa menurut Imam Hanafi, sholat di masjid itu atau sholat
jamaah di masjid itu hukumnya wajib menurut sama Hanafi. Dianggap makruh tahrimi, makruh yang mendekati haram. Makruh tahrimi itu makruh yang mendekati haram, meninggalkan tanpa udzur. Ini pendapatnya ulama. Nanti gimana hadisnya, kan itu ya, gimana hadisnya. Pendapat Imam Maliki menyatakan hukumnya sholat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Fardu itu kan juga wajib ya. Fardu kifayah itu apa? Individual atau kolektif? Ya. Fardu kifayah itu fardu yang apabila ada orang melakukan sholat jamaah, yang lain gugur kewajiban melakukan sholat jamaah. Jadi kalau ada dua orang sholat jamaah, yang lain sudah gugur, gitu. Gugur kewajibannya melaksanakan sholat jamaah. Jika sudah ada sebagian orang yang melakukannya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Ini maksudnya fardu kifayah. Bukan kewajiban setiap individual, tapi kewajiban kolektif. Jika ada yang mewakili, itu gugur bagi yang lain untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu menurut Imam Maliki. Imam Syafi'i menyatakan hukumnya fardu kifayah sama. Ya, hukumnya fardu kifayah. Nomor 3, hukumnya fardu kifayah. Kewajiban bukan individual, bukan setiap pribadi. Kalau yang pertama tadi Imam Hanafi itu setiap pribadi, ya, sekalipun tidak disebut fardu ain. Imam Syafi'i kemudian menyatakan lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Dan inilah yang menjadi paham kita, bahwa menurut Imam Syafi'i itu hukumnya fardu kifayah, tapi lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Artinya di kampung itu mesti harus ada yang sholat jamaah. Kalau sudah ada orang jamaah, sudah gugurlah. Tetapi sekalipun begitu, melakukan sholat jamaah di masjid itu masih lebih utama menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hambali, hukumnya wajib bagi laki-laki yang mampu, sama dengan Imam Hanafi. Hukumnya wajib bagi laki-laki, dan itu khusus laki-laki aja. Apa perempuan tidak? Tapi inilah pendapat mereka menyatakan bahwa yang wajib itu laki-laki, yang perempuan tidak wajib. Bahkan haram hukumnya meninggalkan tanpa udzur. Jadi haram hukumnya. Kalau Imam Hanafi itu menyatakan makruh tahrimi, tapi kalau Imam Hambali itu hukumnya apa? Haram meninggalkannya tanpa ada sebab atau udzur. Kalau kita mungkin tidak ada ya? Ada enggak ya?
Karena kita semua menyatakan bahwa hukum sholat jamaah itu sunnah, sholat jamaah di masjid itu sunnah. Ya. Sekalipun kemudian Imam Syafi'i menyatakan bahwa lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Tapi kalau Imam Syafi'i menyatakan sesungguhnya hukumnya wajib, fardu kifayah. Tapi berbeda dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Inilah variasi perbedaan antar ulama menyikapi terhadap sholat jamaah di masjid. Nah, oleh itu maka saya perlu menelusuri dalilnya yang mana yang sesungguhnya yang mendekati Al-Quran dan As-Sunnah, karena kita sepakat bahwa jargon kita itu adalah apa? Melaksanakan syariat Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, terutama beribadah. Beribadah itu landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, karena ibadah itu Allah yang memerintah, maka harus kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana perintah Allah dan Rasulnya? Dan kita lanjutkan dengan pendapat pertama. Pendapat pertama menyatakan bahwa sholat maktubah itu dilakukan dengan berjamaah di masjid. Sekalipun di sini tidak ada bunyi wajib, tapi redaksinya adalah sholat maktubah itu seyogyanya dilakukan dengan berjamaah di masjid. Artinya tempat sholat maktubah itu adalah masjid, ya, adalah masjid. Masjid itu tempat sholat. Loh, kenapa? Apa alasannya? Dasar yang pertama yang bisa kita gunakan adalah hadis yang agak panjang ini. An Zaid bin Sabit anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat bilik di masjid min hasirin dari tikar. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha layali. Kemudian Rasulullah sholat malam di dalam bilik itu. Bilik itu di mana dibangun? Di masjid, karena ada kalimat hujratan fil masjidi. Hatta idza jama'a ilaihi nasun, sampai banyaklah orang berkumpul bersama Nabi. Ya. Summa faqatu saudahu lailatan, suatu malam ternyata hilang suara Nabi. Artinya Nabi tidak keluar ke masjid. Fadhannu annahu qad nama, mereka mengira, sahabat mengira yang datang ke masjid itu mengira bahwa Nabi telah tidur karena tidak ada suara. Faja'ala ba'dhum yatanahu liyakhruza ilaihim. Maka sebagian mereka ada yang mengendap-endap dengan batuk-batuk kecil, berharap Nabi keluar menemui mereka. Ya, batuk-batuk, supaya Nabi dahem. Faqala maza tabikum, ya, alladzi ra'aitulah. Kemudian suatu saat Nabi keluar dan kemudian Nabi menyatakan mazala bikum alladzi ra'aitu min sanikum. Saya sesungguhnya selalu tahu dan melihat apa yang engkau lakukan. Jadi kamu dayang-dayang saya tahu, kamu cari saya tahu. Tapi hatta khositu ayyub taba alaikum. Hanya saja saya khawatir kalau sholat malam itu kemudian diwajibkan atas kamu. Walau kutiba alaikum wa kuntum bihi, andaikan diwajibkan atas kamu tidak akan
melakukan. Jadi dolai tapi diwajibkan juga susah. Nabi tidak mau menyusahkan itu. Nah, oleh itu maka kemudian Nabi melanjutkan fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Hai manusia ini laki-laki saja atau perempuan saja? Tentunya nas itu adalah manusia, laki-laki perempuan. Fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Hai manusia, sholatlah kamu di rumah-rumah kamu. Fa inna afdhala sholatil mar'i fi baiti. Sesungguhnya sholat yang paling utama bagi seseorang itu juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Illa as-sholatal maktubah, kecuali sholat wajib. Berarti apa? Berarti sholat wajib itu di masjid tempatnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa sholat wajib itu di masjid, karena tadi Nabi membuat bilik di masjid dan kemudian Nabi tidak keluar dan kemudian menyatakan sholatlah kamu di rumah kecuali sholat wajib. Berarti yang diwajibkan Rasulullah ke masjid itu adalah sholat wajib. Nah, inilah yang menjadi pijakan bahwa yang berpendapat sholat maktubah atau sholat wajib berjamaah di masjid itu berdasarkan hadis ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad. Hadisnya hasan karena ada nama Uhab dan Abu Nadhr. Uhab itu namanya adalah Uhab bin Khalid bin Azlan al-Bahili, panggilannya Abu Bakar al-Basri. Kata Ahmad bin Hanbal, laisa bi ba'sun. Tidak mengapa, itu masuk kategori hadis hasan. Abu Dawud menyatakan sikotun taghayurun, sikoh tapi berubah ingatannya, berubah hafalannya ketika mendekati wafat gitu. Artinya tidak sempurna, pernah hilang hafalannya, berubah hafalannya. Itu bisa dibaca di Al-Jarh wa Ta'dil juz 9 halaman 34-35. Yang kedua, Abu Nadhr Maula Umar bin Ubaidillah, yaitu mantan budak Umar bin Ubaidillah, namanya Salim bin Abi Umayyah At-Tamimi Al-Madani. Kata Abu Hatim, sikotun hasanul hadis. Sikoh tetapi kategori hasanul hadis, hasan hadisnya. Tadibut Tadib juz 3 halaman 243. Hadis ini hasan. Sekalipun hasan karena tidak ada derajat yang lebih tinggi, hadis ini bisa digunakan sebagai dasar bahwa sholat maktubah itu dilakukan berjamaah di masjid. Yang kedua, di hadis yang kedua ini memang masih saja sama kalimatnya, tapi hanya beda karena di sini tidak ada kalimat yang menunjukkan ittakhadha hujratan fil masjid. Nama ittakhadha hujratan saja. Ya. Tapi kalimat sama. Qad araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum. Saya melihat apa yang kamu lakukan. Ya. Tetapi fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, maka salatlah manusia di rumah-rumah kamu. Fa inna afdhala sholati, sesungguhnya sholat yang paling utama, sholatul mar'i fi baiti, sholat seseorang itu di rumahnya. Illa al-maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib itu sholat apa saja? Sholat zuhur, sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh.
hari Jumat itu sholat Jumat, di luar hari Jumat sholat duhur di waktu apa? Selain selain Jumat. Kalau hari Jumat dilakukan pada waktu duhur di hari Jumat. Di hari Jumat itu sholat Jumat. Dan semuanya itu adalah sholat wajib. Menurut hadis ini, sholat wajib itu dilakukan di masjid, ya, di masjid. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya yang dipanggil itu ayuhan nas, laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah, kalau ulama-ulama kita berpendapat bahwa wajib itu hanya laki-laki, ya, tapi hatinya menyatakan bahwa panggilan yang dipanggil adalah ayuhan nas, ya, bukan ayuhan rajulu, tapi ayuhan nas, ya, bukan hai laki-laki, tidak ada. Yang ada adalah ayuhan nas, hai manusia. Manusia itu bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Mar'un itu juga sama, mar'un itu juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau disebut itu laki-laki juga termasuk perempuan. Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari. Hadis ini juga hasan. Tapi saya gunakan sebagai dasar hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama lebih jelas karena ittakhadha hujratan fil masjid, langsung menunjukkan bahwa Nabi membuat bilik itu di masjid. Dan oleh maka sholat wajibnya juga di masjid. Sholat selain wajib itu bisa di rumah, tergantung perintah. Tetapi kalau selama ini kita lihat dalil itu ternyata, mohon maaf, semua sholat rawatib itu tempatnya di rumah, bukan di masjid. Iya enggak? Tetapi pemahaman kita, para ulama kita, para guru kita, para ustadz kita itu menyatakan sholat sunnah bisa dilakukan di mana. Buktinya nanti kita lihat dalam pembicaraan kita tentang sholat sunnah. Tapi yang sekarang kita bicarakan adalah di mana kita melakukan sholat wajib. Hadisnya juga hasan, ya, juga hasan. Karena dalam hadis ini itu dua jalur. Yang pertama ada nama Salim bin Abi Umayyah, yang kedua ada nama Uhab bin Khalid bin Ajlan, dan yang ketiga ada nama Abdul A'la bin Hamad bin Nasr al-Bahili. Ya, ini itu yang menunjukkan bahwa hadis yang menyatakan sholat wajib di masjid itu hukumnya sunnah. Ini sudah, saya nggak usah menjelaskan ini karena yang jelas hadis yang sudah mewakili bahwa sholat wajib itu di masjid. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan bahwa sholat berjamaah di rumah atau musola itu sunnah. Ya, bahwa sholat berjamaah di rumah atau di musola itu sunnah. Artinya kalau pendapat pertama menyatakan sholat di masjid itu sekalipun tidak dinyatakan wajib, itu bisa disebut bahwa pendapat pertama menyatakan sholat maktuba itu wajib dilakukan di masjid. Tapi pendapat kedua menyatakan tidak, boleh juga sholat wajib itu dilakukan di rumah atau di musola, di rumah atau di musola. Ya. Kita belum menjelaskan sesungguhnya ada perbedaan musola, ya, apa yang kita maksud dengan musola yang dimaksud oleh Nabi, musola yang dimaksud oleh Nabi dengan musola yang dimaksud oleh kita.
Pertama, pendapat pertama ini itu ada dua, insya Allah ada dua. Pertama menyatakan bahwa sholat berjamaah di rumah itu adalah sholat maktubah. Ada mengatakan bahwa kalau ini menyatakan bahwa bisa juga sholat maktubah dilakukan di rumah. Ya. Coba kita lihat dasar yang digunakan, An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, sesungguhnya Rasulullah itu adalah sebaik-baik akhlaknya manusia adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Farubbama tahduru as-salatu, ketika waktu sholat tiba, wa huwa fi baitina, dan ketika itu Rasulullah berada di rumah kami. Fayamuru bil bisatil lati tahtahu fayuknasu summa yundahu summa ya'umu Rasulullah SAW wa nakumu khalfahu fayusalli bina wa kana bisatuhum min jaridin nakhli. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ketika tiba waktu sholat dan Rasulullah berada di rumah kami, kemudian ya'muru bil bisati lati tahtahu, dan kemudian Rasulullah minta supaya digelarkan tikar. Fayuknasu summa yundahu, setelah itu dibersihkan dan dipersiki air. Sumaya umur Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengimami, menjadi imam. Wa naqumu khalfahu, dan kami berdiri di belakangnya. Fayusalli bina, dan kemudian Rasulullah salat bersama kami atau menjadi imam kami. Wa kana bisatuhum min jaridin nakhli, dan yang digelar itu adalah dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma yang digelar itu adalah tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Hadis ini memang ada indikasi seakan-akan ini sholat wajib. Ya, sholat wajib, karena ada kalimat yang menyatakan farubbama tahduru sholatu wa huwa fi baitina. Ketika waktu sholat tiba, maka kemudian Rasulullah ngajak sholat. Dan inilah yang kemudian ada yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah sholat di rumah para sahabat. Ya, di rumah para sahabat. Tapi ada yang lain menyatakan, karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa ketika Nabi sholat malam di rumah Maimunah, kemudian Nabi sesudah azan sholat bersama Ibnu Abbas, dan kemudian keluar melaksanakan sholat wajib. Nah itu. Tapi inilah yang kemudian menjadi perbedaan di antara kita. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, hadisnya hasan. Ya, hadisnya hasan. Dan itu yang kemudian digunakan sebagai alasan. Sama dengan ini, ya. Farubbama hadara shalah, ketika tiba waktu sholat, wa huwa fi baitina, dan Rasulullah berada di rumah kami, fayamuru bil bisatil ladzi tahtahu, dan kemudian Rasulullah minta supaya digelarkan tikar, yang kemudian fayuknasu fayudahu, kemudian dibersihkan dan dibersihkan air. Sumayakumu wa nakumu khalfahu fayusalli bina. Ya. Ini karena tidak ada kalimat berikutnya, maka inilah kemudian digunakan sebagai dalil bahwa Nabi pernah sholat wajib di rumah, yaitu rumah sahabat, tidak di rumahnya. Ya, tidak di rumahnya. Hadis ini dalam
Sahih Bukhari dan hadisnya juga hasan karena ada nama Abu Tayyab ya. Nah, yang kedua, sholat berjamaah itu di rumah adalah sholat sunnah. Nah, jadi yang pertama tadi menyatakan bahwa sholat jamaah itu dilakukan atau sholat wajib itu dilakukan dengan berjamaah di rumah. Tapi hadis ini menyatakan bahwa sholat berjamaah di rumah adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kenapa? Karena di hadis sebelumnya yang pendapat pertama itu menyatakan bahwa ya, tidak jelas karena itu sudah masuk waktu sholat. Apakah itu yang dimaksud sholat sunnah atau yang dimaksud adalah sholat wajib? Tapi yang dimaksud hadis ini bahwa sholat berjamaah di rumah adalah sholat sunnah. Apa dasar yang digunakan? Bisa dibaca di Sahih Muslim nomornya 1053, Sunan Abu Dawud 517, Sunan Tirmidzi 217, Musnad Ahmad ada 1189, 11029, Muwatta Malik ada 326 dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Anas bin Malik, ana jaddatau mulaika. Sesungguhnya Anas bin Malik menyatakan anna jaddatau Mulaika, sesungguhnya neneknya bernama Mulaika, da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi neneknya namanya Mulaika itu mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nenek-nenek undang Rasulullah makan itu terjadi. Kalau sekarang kan nggak ada ya? Ada? Nggak ada. Nenek-nenek undang ustadznya sholat di rumah, makan di rumah tidak ada. Zaman Nabi itu pernah diundang Mulaika, yang Mulaika itu adalah neneknya Anas, undang Nabi makan lito'ami sona'athu, untuk makan yang dibuat oleh Mulaika. Fa'akala minhu, kemudian Nabi makan dari makanan yang dibuat oleh Mulaika itu. Selesai makan, sumakola, Nabi kemudian bersabda, kumu fa'usolli lakum, berdirilah, marilah ayo sholat bersama kamu. Maksudnya saya tidak sholat bersama kamu. Kala Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, fakumtu ila hasirin, kemudian saya berdiri di atas tikar, lana kami kot iswadda min tuli malubisa, yang tikar itu telah menghitam karena sudah lama dipakai. Fanadhatuhu bima'in, kemudian saya membersihinya dengan air. Faqama alaihi salatu wassalam, faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berdiri. Ya, berdiri, Rasulullah berdiri, wasofaktu ana wal yatim wara'ahu, dan kemudian saya membuat soft dan yatim di belakangnya. Wal ajuzu, yang dimaksud ajuzu itu adalah Mulaika, min waro'ina, di belakang kami. Jadi Anas itu bersama yatim, kemudian di belakang yatim itu, di belakang Anas dan yatim itu ada Mulaika di belakangnya. Sholat bersama Nabi, min waro'ina. Fasolalana Rasulullah SAW kata ini, kemudian Rasulullah sholat bersama kami 2 rakaat, summa insorofa, kemudian pergi. Sholat 2 rakaat, sholat apa? Ya, sholat sunnah di rumah, baru kemudian ya, keluar ke masjid. Summa insorofa itu kemudian berangkat ke masjid. Hadis ini sahih. Jadi Nabi ya, sholat di rumah Mulaika itu bukan sholat wajib, itu adalah sholat sunnah. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Persoalan tidak mau itu urusan lain, tapi saya kan tidak perlu menjelaskan. Masih saja sama Bukhari, ya, tapi hadisnya hasan. Ya. Jadi, dan masih sama kalimatnya. Wal yatimu waro'ahu wal ajuzu min maro'ina fa sallallahu alaihi wasallam
rokaatain summa insorofa. Sama. Hanya derajat hadis ini di bawah hadis sebelumnya, karena ada nama Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf itu adalah Abu Muhammad At-Tanisi Al-Kalai Al-Misri. Kata Ibnu Adi menyatakan sudukun labak sabihi. Ibnu Yunus mengatakan sikotun hasanul hadis. Bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 4 halaman 544 dan 545. Saya itu berkaitan dengan di mana sholat sunnah itu di rumah itu sholat apa? Di rumah itu adalah sholat sunnah. Dan ini juga sama. Ya, Nabi sholat sunnah sesudah sholat malam, dan ini terjadi di rumah siapa? Maimunah. Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah, kemudian Nabi sholat malam. Nabi sholat malam selesai, kemudian summa idtaja'a, jadi summa raka'atain summa autaro, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat. Jadi kalau jenengan ada yang sholat witir 3 rakaat ya monggo saja. Tapi Nabi dalam hadis ini menyatakan summa autaro, witirnya 1, ya, 1. Yang 3 itu sholat lainnya itu 4-4, ya 4-4, dan hadisnya tidak kuat. Yang kuat itu adalah ya 13 rakaat, witirnya 1. 13 rakaat, witirnya 1. Persoalan tidak mau itu urusan lain, tapi saya kan kewajiban untuk menjelaskan saja. Cuma itu toja'ah, kemudian Nabi bahasa kita itu ngeleset, ya, ngeleset. Ya apa ngeleset? Ngelesetan berbaring, ya, berbaring. Hatta idza ja'al muadzin, sampai datanglah muadzin. Faqama, maka Nabi bangun. Fasholat raka'ataini khafifataini, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Tsumma kharaja fasholat subha, maka kemudian Rasulullah keluar, kemudian sholat subuh. Sholat di rumah Maimunah sholat apa? Sunnah qobliyah subuh, baru keluar melaksanakan sholat wajib di masjid. Kita ini kalau sudah berniat sholat maktubahnya di masjid, semua dilakukan di masjid. Kata Nabi, lebih dekat mana rumah saya dengan rumah Anda? Nah itu, ya. Padahal nilainya sholat di Masjid Nabawi itu berapa kali? Ya, 1000 kali. Ya, di rumah berapa? Tapi Nabi sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, dan Nabi mengatakan lebih dekat mana rumah saya dengan rumahmu. Kalau saya sholat di masjid itu kan lebih lebih utama, kan lebih enak gitu daripada di rumah. Tapi saya juga melakukan di rumah. Tapi kita enggak, semua di masjid. Bapak, rumah saya kan sempit. Sesempit apa Nabi itu ketika sholat di rumah, ya, sampai kaki Aisyah melintang di depan Rasulullah. Itu artinya apa? Rumah Rasulullah itu juga mungkin zaman dulu. Jadi hadis ini menyatakan bahwa Nabi sholat di rumah itu sholat sunnah, jelas hadisnya, ya, bahwa Nabi sholat di rumah Maimunah, kemudian keluar melaksanakan sholat subuh. Nah inilah yang kemudian, dan hadis ini juga hasan, terdapat dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, hasan hadisnya. Nah, masih ada juga Sahih Bukhari, juga sama itu, ya, hanya berbeda kalimat itu. Ya. Nah itu Ada bisa membaca itu.
samnakum fisikoihi fatamurrokum fi iaihi fa inni so'imun summa koma ila nahiyatin minal baiti summa sholah ghairul makhlufah, ya, bahwa summa koma ila nahiyatin minal baiti fa sholah ghairul makhlufah. Jadi di Ummu Salamah ini cerita kalau Nabi itu sholat di rumah. Sholat apa di rumah? Ghairul makhtufah. Fada'a li Ummi Sulaim, dan kemudian mengundang Ummi Sulaim ahla baitiha dan keluarga dari Ummu Sulaim. Faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, innali huwaitu qala wa ma hiya qala khadimuka Anas fama taroka khairu akhiratin wala dunya illa da'a li bihi qala Allahumma urzuqhu mala wa waladan wa barik lahu fihi fa inni laminal aksaril ansor malam. Di sini menyatakan bahwa sholat di rumah, tapi itu bukan sholat wajib, bukan sholat wajib. Di rumah Ummu Sulaim itu tidak sholat wajib, dan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Nah, saya teruskan karena waktu tinggal 2 menit. Kesimpulan, sholat berjamaah di rumah adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya. Berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah sholat 2 rakaat kemudian keluar. Ternyata dibuktikan bahwa Nabi keluar itu untuk melaksanakan sholat wajib, Kesimpulan terakhir bahwa sholat maktubah itu dengan berjamaah di masjid. Jadi sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di masjid. Kita ini mohon maaf campur aduk kayak apa? Ya? Kayak tahu campur aduk, kita nggak jelas sesungguhnya sholat itu di mana seharusnya kita lakukan. Kalau nanti ada waktu juga bisa kita jelaskan sesungguhnya sholat itu di mana. Kemudian sholat yang harus dilakukan di masjid itu sholat apa saja. Sholat apa saja harus dilakukan di rumah. Dan sholat apa saja yang dilakukan di musola. Dan musola itu apa yang dimaksud? Apakah musola yang dimaksud itu seperti musola kita yang asalnya langgar, yang digunakan untuk tidur bagi anak-anak yang tidak punya tempat tidur di rumah? Kita dulu, sekarang nggak ada. Nah ini tuh, sekarang nggak ada. Ya. Nah, oleh itu maka kalau kita hubungkan dengan pendapatnya imam tadi, tentunya inilah bagian daripada evaluasi kita. Kita tidak menyalahkan karena kemampuan mereka waktu itu ya sampai di situ, ya, tidak membaca dalil yang lain sehingga pemahamannya seperti ini. Nah, oleh itu maka sekali lagi saya katakan bahwa nanti masih banyak ya persoalan yang bisa kita bicarakan selanjutnya, tapi yang jelas bahwa pada hari ini kita mendapatkan ilmu bahwa sholat wajib itu seyogyanya, saya tidak menggunakan istilah wajib ya, seyogyanya dilakukan di masjid. Maka usahakan kalau jenengan pengen masuk surga Aden bersama keluarga, maka berangkatlah ke masjid bersama istri dan anak. Ajaklah semua untuk masuk surga. Hadis atau ayat yang kita hafal itu hanya ayat yang apa? Yang menyatakan bahwa kita disuruh untuk apa?
jauh dari siksa api neraka. Tapi tidak kita jelaskan bagaimana kita harus mendekati surga. Dengan cara apa kita mendekati surga? Salah satunya adalah dengan cara sholat jamaah. Di mana? Di masjid. Mudah-mudahan manfaat apa yang bisa saya sampaikan. Ini sudah masuk waktu belum? Jam saya sudah masuk, tapi rasanya belum ada. Kalau masuk belum? Nah, kalau belum silakan. Ada pertanyaan? Monggo.